Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfilana Maulia dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini saya akan membahas jurnal penelitian tentang analisis MPN atau Most Probable Number Coliform pada air sumur gali penduduk yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, oleh Siti Hadijah, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Makassar. Jumlah penyakit yang setiap tahun terjadi masih tinggi, menandakan bahwa keadaan air yang dipergunakan sehari-hari dalam keadaan tercemar. Bakteri coliform dapat dibedakan atas dua grup, yaitu coliform fekal, misalnya Escherichia coli. Bakteri ini juga menunjukkan adanya bakteri patogen lain, menurut Vardias tahun 1993. Dalam air, bakteri coliform menghasilkan zat eftion yang dapat menyebabkan kanker. Bakteri-bakteri ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan sketol yang dapat menimbulkan penyakit bila berlebih di dalam tubuh. Jenis bakteri coliform tertentu, misalnya Escherichia coli O157H7, bersifat patogen dan juga dapat menyebabkan diare atau diare berdarah, kram perut, mual, dan rasa tidak enak badan, menurut Suripin tahun 2004. Air sumur, meskipun juga tergantung lingkungannya, pada umumnya lebih bersih daripada air permukaan, karena telah tersaring oleh lapisan-lapisan tanah yang dilewatinya. Data yang didapatkan dari Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, yaitu masyarakat yang mengalami diare meningkat 4 tahun terakhir, di mana pada tahun 2012 sebanyak 23 orang, tahun 2013 sebanyak 34 orang, tahun 2014 sebanyak 38 orang, dan tahun 2015 sebanyak 51 orang. Sedangkan pada bulan Januari sampai Juni 2016, masyarakat yang mengalami diare sebanyak 13 orang. Gambaran fisik sumur yang ada di Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, yaitu sumur berada di dekat jamban, septic tank, limbah rumah tangga, dan kanal, di mana jarak sumur kurang dari 5 meter dan pembuangan tinja kurang dari 11 meter dari kanal. Sehingga air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, masak, mencuci, dan mandi dapat dicemari oleh berbagai jenis bakteri penyebab penyakit. Mencermati berbagai data di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa coliform pada air sumur gali penduduk yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya coliform pada air sumur gali penduduk yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Jenis penelitian ini dilakukan secara observasional, laboratorik, di mana akan dianalisa MPN coliform pada air sumur gali pada penduduk yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016. Lokasi penelitian direncanakan di Laboratorium Bakteriologi Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar. Populasi penelitian ini adalah semua sumur gali pada penduduk yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sampel penelitian ini adalah air sumur gali yang bermukim di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, sebanyak 10 sampel air murni. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Alat yang digunakan yaitu botol steril, tabung reaksi, Erlenmeyer 250 ml, beaker glass, tabung Durham, autoclave, sendok atau tangkai pengaduk, rak tabung, pipet ukur 10 ml dan 1 ml, pipet tetes, Bunsen, timbangan, oven, inkubator, pose bulat, tali pengikat, kertas pembungkus, korek api, label, pulpen, kapas, dan coolbox. Bahan yang digunakan yaitu sampel air sumur, alkohol 70%, aquades, media LB atau laktosa broth 1,5% dan 0,5%, media BGLB atau brilliant green blue laktosa broth.
Metode yang digunakan adalah pemeriksaan laboratorium dengan penentuan jumlah bakteri metode Most Probable Number atau MPN, coliform atau perkiraan jumlah kuman terdekat dengan memakai porsi 555. Prinsipnya, coliform memfermentasikan laktosa yang ditandai dengan terbentuknya gas pada media LB dan BGLB. Nilai MPN dihitung berdasarkan jumlah tabung yang positif yang disesuaikan dengan nilai tabel MPN. Cara kerja Peranalitik Pusat Laboratorium Kesehatan tahun 1991. Sterilisasi alat dilakukan dengan menyiapkan alat-alat yang akan disterilisasikan. Kemudian alat kaca dibungkus dengan menggunakan kertas yang bersih secara rapat-rapat. Setelah alat-alat dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 108 derajat Celcius selama 2 jam. Sterilisasi bahan dilakukan dengan memasukkan bahan yang akan disterilkan ke dalam autoclave, kemudian disterilisasi selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Persiapan wadah untuk sampel air sumur yaitu pada bagian mulut botol diikatkan tali dengan panjang 20 meter. Sebelum disterilisasi, semua botol beserta tali dan pemberatnya dibungkus dengan kertas coklat atau kertas timah dan diikat dengan benang lalu disterilisasi dalam autoclave selama 30 menit pada 120 derajat Celcius. Dengan posisi mulut botol menghadap ke atas, diulurkan botol tersebut ke dalam sumur secara perlahan-lahan, jangan sampai botol tersebut menyentuh dinding sumur. Celupkan seluruh permukaan botol ke dalam air sumur hingga mencapai pertengahan, lalu kemudian ditarik yang telah terisi penuh secara perlahan-lahan. Buang seperempat bagian dari air yang ada dalam botol tersebut. Kemudian tutup kembali dan bungkus kertas steril serta ikatkan tali pada bagian leher, kemudian beri label. Pengiriman spesimen dilaksanakan secepatnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Apabila perjalanan diperkirakan memakan waktu lebih dari 24 jam, spesimen harus dikirim dalam suasana dingin pada suhu 4 hingga 10 derajat Celcius. Tes pendahuluan. Disiapkan satu seri tabung uji, seri 555, lalu diberi tabel 5 tabung berisi LB konsentrasi 1,5%, 10 ml sampel air, 5 tabung berisi LB konsentrasi 0,5%, 0,1 ml sampel air, lalu dihomogenkan sampai sampel air dengan dikocok kuat. Setelah itu mulut botol disterilkan dengan melewatkan pada nyala api spiritus. Kemudian dipindahkan 10 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LB konsentrasi 1,5% dengan menggunakan pipet 10 ml. Lalu pindahkan 1 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LB konsentrasi 0,5% dengan menggunakan pipet 1 ml. Dan terakhir, pindahkan 0,1 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LB konsentrasi 0,5% dengan menggunakan pipet 1 ml. Kemudian inkubasi selama 15 hingga 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Jika belum ada pertumbuhan, kekeruhan, dan terdapat gas dalam tabung Durham, maka inkubasi dilanjutkan hingga 48 jam, lalu diamati semua tabung LB yang memperlihatkan kekeruhan dan terbentuknya gas dalam Durham. Tes penegasan atau BGLB. Tabung yang positif selanjutnya diinkubasi pada media BGLB, lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati tabung positif pada media BGLB yang ditandai dengan terbentuknya kekeruhan dan gas dalam tabung Durham. Pasca analitik. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengamatan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisa secara deskriptif dan dibahas secara narasi. Air yang telah tercemar oleh bakteri coliform yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit saluran pencernaan dari 10 sampel air telah diperiksa semuanya tidak memenuhi syarat karena semua sampel berada di atas ambang baku mutu air yang diperbolehkan oleh Permenkes. Hal ini disebabkan karena sumur digali pada umumnya berdekatan dengan WC, septic tank, dan kanal, di mana kanal tersebut dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, baik sampah rumah tangga maupun binatang yang telah mati. Di samping itu, kepadatan penduduk di wilayah tersebut sangat tinggi, di mana rata-rata jarak sumur kurang dari 5 meter dari pembuangan tinja dan kurang dari 11 meter dari kanal.
serta keadaan sumur yang tidak tertutup dan lantai yang tidak kedap air sehingga air buangan meresap kembali ke dalam sumur yang akan mempermudah terjadinya kontaminasi bakteri. Meskipun pada tempat pengambilan sampel mempunyai komposisi tanah liat, tetap memperhatikan jarak sumur gali dengan sumber pencemaran. Sebab hal tersebut dapat berpengaruh terhadap cemaran coliform pada sumur gali penduduk yang sangat berdampak pada kualitas air. Apabila air yang telah terkontaminasi oleh coliform dikonsumsi tanpa pengolahan yang baik, maka dampak gangguan kesehatan akan terjadi kepada para konsumen sehingga diperlukan pengelolaan air yang baik dan benar. Berdasarkan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulannya, yaitu penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 14 hingga 26 Juli 2016 di Laboratorium Bakteriologi Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar terhadap 10 sampel air di sekitar kanal Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa yang telah diuji secara bakteriologi diperoleh hasil MPN coliform, yaitu 110 mpn per 100 ml, 180 mpn per 100 ml, 280 mpn per 100 ml, 350 mpn per 100 ml, 920 mpn per 100 ml, serta 1600 mpn per 100 ml, dan tidak memenuhi standar yang telah dikeluarkan oleh Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2010, yaitu 0 per 100 ml air. Sekian penjelasan pembahasan mengenai jurnal analisis MPN coliform pada air sumur gali penduduk yang bermukim di sekitar kanal di Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.